4 teladan dari Maria dalam silsilah Yesus. Ketika Anda mempelajari nama-nama wanita yang disebutkan dalam silsilah Yesus, satu nama tidak sama dengan nama yang lainnya. Betseba, Rahab, Rut, Tamar, dan Maria. Tidak ada dosa memalukan yang dicatat tentang Maria seperti dosa Tamar dan Betseba. Maria adalah asli orang Yahudi, berbeda dengan Rut dan Rahab yang bukan keturunan Yahudi. Faktanya, masuk akal untuk menganggap Maria akan dimasukkan dalam silsilah Yesus karena dia adalah ibu Yesus. Kita terbiasa dengan nama ibu kita yang tercantum di akta kelahiran kita, karena itu adalah kunci garis keturunan kita. Tetapi Matius pasal 1 menelusuri silsilah keluarga Yesus melalui ayah Yesus di bumi, yaitu Yusuf, untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, keturunan Abraham dan Daud. Nama Maria tidak diperlukan untuk menegaskan hal itu. Namun, namanya adalah salah satu dari 5 wanita yang tercantum dalam Injil Matius di dalam silsilah keluarga Yesus. Matius pasal 1 ayat 16. Dan Yakub ayah Yusuf, suami Maria, dan Maria ibu Yesus yang disebut Mesias. Saat kita mempelajari wanita ini, kita menemukan 4 teladan dari Maria dalam garis keturunan Yesus. 4 teladan itu yaitu yang pertama, Maria menunjukkan kepada kita bagaimana melayani Tuhan sepenuhnya. Maria menjawab ketika malaikat Gabriel muncul untuk mengumumkan perawan muda yang belum menikah ini akan memiliki seorang anak yang akan menjadi Mesias yang mencengangkan. Maria berkata, "Aku ini adalah hamba Tuhan. Semoga kata-katamu kepadaku terpenuhi." Kalau kita adalah seorang wanita, maka saya hanya bisa membayangkan pertanyaan yang muncul dari berita ini. Bagaimana saya akan memberitahukan kehamilan ini kepada orang tua saya? Apa yang akan saya katakan kepada Yusuf? Apa yang akan dilakukan Yusuf? Apa yang akan dipikirkan orang banyak? Bagaimana dengan rencana pernikahan kita? Apakah saya akan mendapat masalah dengan otoritas Yahudi? Kehamilan seperti apa yang akan terjadi? Dia akan menjadi anak seperti apa? Bagaimana mungkin aku bisa menjadi ibu Tuhan di dalam daging? Namun, Maria segera memeluk kehendak Tuhan yang tidak terbayangkan dan sepenuhnya mempercayai langkah Tuhan selanjutnya untuk dia. Saat kita melihat tahun baru ini ke depan, ini pasti Tuhan akan membutuhkan iman yang besar dari kita. Tidak mungkin, tapi dijamin. Setiap orang percaya dipanggil untuk berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan dan bukan untuk suatu musim di mana kita meluncur kembali ke zona nyaman kita. Bagaimana tanggapan kita? Kita adalah hamba Tuhan. Mari kita putuskan sekarang untuk tidak ragu-ragu, tidak menawar, tidak meminta pendapat lain atau menarik diri, tetapi merangkul sepenuhnya kehendak Tuhan dan langkahnya selanjutnya bagi kita. Yang kedua, Maria menunjukkan kepada kita bahwa melayani termasuk penderitaan. Ketika Yesus berumur 40 hari, Maria dan Yusuf mempersembahkannya di bait suci menurut hukum Ibrani. Mereka bertemu dengan Simeon yang sangat gembira menemukan Mesias yang dia sangat rindukan. Kita beralih ke Maria sendirian. Simeon bernubuat, anak ini ditakdirkan untuk menyebabkan kejatuhan dan kebangkitan banyak orang di Israel, dan menjadi tanda yang akan ditentang, dan pedang akan menembus jiwamu sendiri juga. Baru 40 hari Maria menjadi ibu Yesus. Dan inilah yang didengar oleh Maria. Bukankah Gabriel sudah 2 kali memberitahu Maria bahwa dia sangat disukai? Bukankah dia dipilih dan diberkati? Saat Tuhan membagikan kebaikan dan berkat, kita tentu semua akan mengangkat tangan. Tetapi bagaimana jika itu termasuk penderitaan? Maria menunjukkan kepada kita bahwa melayani Tuhan tepat di tengah-tengah kehendaknya seringkali juga
berarti penderitaan. Itu adalah pola yang diulangi terus di dalam seluruh firman Tuhan yang tertulis. Abraham, sahabat Allah, dia juga menderita. Yusuf dipilih oleh Tuhan untuk membebaskan keluarganya dan Mesir. Dia juga menderita. Musa yang berbicara kepada Tuhan secara langsung sebagai seorang sahabat, dia juga menderita. Hana membesarkan salah satu nabi terkuat di Israel dan dia juga menderita. Daud, seorang yang berkenan di hati Tuhan, dia juga menderita. Petrus yang Yesus beri nama batu karang, dia juga menderita. Paulus yang dipisahkan sebelum lahir dan diangkat ke surga ketiga, dia juga menderita. Yohanes, murid yang dikasihi Yesus, dia juga menderita. Mengapa kita terkejut dengan penderitaan? Saat hidup susah, tantangan menunggu, dan keadaan sulit, berkat Tuhan tidak menghalangi penderitaan. Berkat Tuhan berarti dia beserta kita di dalam penderitaan tersebut. Ketiga, Maria menunjukkan kepada kita penyerahan diri kepada Allah. Mujizat pertama Yesus adalah atas permintaan ibunya. Tepat setelah Yesus dibaptis di Sungai Yordan, menandakan dimulainya pelayanan publiknya. Dia menghadiri pesta pernikahan di Kana. Ketika anggur habis, mungkin karena tidak ada anggur lagi, atau tidak ada uang untuk mendapatkan lebih banyak anggur, Maria pergi kepada satu-satunya yang dapat menyediakan kebutuhan tersebut. Yesus menegur ibunya sedikit. "Ini tidak ada hubungannya dengan saya," kata Yesus. Dia juga menambahkan bahwa waktunya belum tiba. Maria tidak membantah, memohon belas kasihan, ataupun gusar. Dia hanya berpaling pada para pelayan dan berkata, "Lakukan apapun yang dia perintahkan kepadamu." Dia telah menyampaikan kebutuhannya. Maria telah mengajukan permintaannya. Dan dia meninggalkan hasilnya di tangan Yesus. Pelajaran yang luar biasa bagi kita. Kita memberi Tuhan kebutuhan kita dan kemudian berjalan di depannya. Kita ingin mewujudkan sesuatu daripada menunggu atau terus-menerus mempertahankannya lama setelah kita mendoakannya. Kita dapat menyerahkan permintaan kita kepada Tuhan dengan mempercayai jawaban Tuhan pada waktu Tuhan dan dengan cara Tuhan. Keempat, Maria menunjukkan kepada kita keselamatan di dalam Tuhan. Maria bukan hanya ibu Yesus, dia juga adalah pengikut Yesus. Dia adalah salah satu dari beberapa wanita yang merawat Yesus dalam pelayanannya. Dia melihat Yesus saat Yesus ditolak, dipukuli, diejek, dihina, ditelanjangi, dan dipakukan di kayu salib di antara para penjahat. Maria berada di kaki salib ketika Yesus mati. Maria melihat Yesus diturunkan, dibungkus dengan linen, dan ditempatkan di kuburan pinjaman. Dan Maria adalah salah satu orang pertama yang menemukan bahwa Yesus telah bangkit saat fajar menyingsing pada hari ketiga. Maria dan beberapa wanita lainnya pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah urapan. Maria yang bertahun-tahun sebelumnya telah dikunjungi oleh malaikat yang menceritakan tentang kelahiran putranya yang ajaib dari seorang perawan. Sekarang Maria melihat malaikat lain yang menceritakan tentang keajaiban kebangkitan putranya. Apakah Anda pikir dia meragukannya untuk satu detik? Maria melihat kuasa Allah dan dia sekarang melihat kuasa kebangkitan dan keselamatan Allah. Maria berbeda dari 4 wanita lain dalam garis keturunan Yesus. Maria adalah orang Ibrani. Maria adalah seorang perawan. Maria mematuhi hukum. Maria percaya, setia, dan tunduk. Namun, nama Maria menunjukkan sesuatu yang tidak terhindarkan, yaitu kita semua sampai pada keselamatan dengan cara yang sama. Pendosa yang memalukan, yaitu Batseba. Pelacur yang mencolok, yaitu Rahab. Orang luar yang rentan, yaitu Rut. Penjina yang rusak, yaitu Tamar.
Dan orang yang memiliki daftar panjang dengan perbuatan baik, dan itulah Maria. Kabar baik tentang Natal adalah bahwa Yesus melakukan bagi kita apa yang tidak pernah dapat dilakukan oleh pekerjaan terbaik kita pada hari terbaik kita. Yesus mengambil dosa skandal kita. Dia menebus masa lalu kita, membawa kita ke dalam keluarganya, membayar dosa-dosa kita, dan membebaskan kita dari keharusan untuk mencari jalan ke surga. Kata Billy Graham, begitu Anda ke salib, Anda tidak akan pernah menjadi orang yang sama lagi.